Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridha Rahmatullah dengan NIM 17025200035 dari Prodi D4 Pemasaran Digital Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kepuasan pengguna pada aplikasi Pegadaian Digital. Pertama ada pendahuluan, yang pertama latar belakang dengan adanya perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang sangat besar untuk kebutuhan bisnis. Seiring perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dari berbagai macam transaksi pembayaran non tunai, baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga non-bank. Untuk menghadapi perkembangan zaman, PT Pegadaian melakukan transformasi dengan memberikan layanan digital untuk masyarakat melalui inovasi baru, yaitu aplikasi Pegadaian Digital Service. Aplikasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat pada bulan Januari tahun 2018. Selanjutnya untuk fitur pada aplikasi Pegadaian Digital, yang pertama ada pembukaan rekening tabungan emas, pembayaran transaksi gadai, pembayaran transaksi tagihan, dan transaksi pembayaran PLN, IndiHome, token listrik, dan tagihan lain sebagainya. Selanjutnya ada masalah penelitian. Ini adalah contoh ulasan yang didapat dari Google Play Store terkait aplikasi Pegadaian, contoh ulasan pengguna terkait aplikasi error dan juga lambatnya aplikasi Pegadaian Digital. Selanjutnya untuk masalah penelitian yaitu ada contoh tampilan ketika para nasabah ingin memperbaharui akun Pegadaian Digital menjadi akun premium untuk mendapatkan lebih banyak fasilitas dari aplikasi tersebut, seperti gadai, jual, transfer, dan juga cetak saldo tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital. Selanjutnya, peneliti melakukan prariset tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi. Dari 20 responden setuju bahwa aplikasi PDS sering mengalami error dan juga aplikasi PDS menyulitkan nasabah saat melakukan transaksi dengan persentase sebesar 80%. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara, yaitu dihasilkan bahwa narasumber memiliki pengalaman yang sama, yaitu saat menggunakan aplikasi seperti aplikasi yang error dan juga berjalan kurang baik atau lemot pada saat menggunakan aplikasi PDS tersebut yang menyebabkan pengguna merasa kecewa terhadap aplikasi. Selanjutnya, ini merupakan jumlah pengguna aplikasi perbankan dan juga aplikasi Pegadaian Digital. Terjadi perbedaan yang signifikan dari jumlah pengguna aplikasi perbankan dan juga Pegadaian Digital. Untuk aplikasi perbankan, total sekitar 20 juta pengguna dan untuk aplikasi Pegadaian, total sekitar 5 juta pengguna. Dan untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS. Dan untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Pegadaian Digital menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Selanjutnya untuk manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai kepuasan pengguna aplikasi Pegadaian Digital, memperkuat pemahaman tingkat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dalam konteks aplikasi Pegadaian Digital, serta diharapkan dengan penelitian ini akan ada penelitian-penelitian serupa. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga kepada pihak Pegadaian tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam layanan dan pengalaman pengguna aplikasi Pegadaian Digital, dan membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu pertama ada kajian teori tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah bagian yang berhubungan dengan penciptaan nilai pelanggan, karena terciptanya kepuasan pelanggan berarti memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya ada teori tentang End User Computing Satisfaction atau EUCS. Nah, EUCS ini merupakan metode untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi EUCS dari sebuah sistem adalah evaluasi keseluruhan penggunaan sistem, informasi berdasarkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem. Selanjutnya dimensi dan indikator. Menurut Prajna Pramita Purba, yaitu penilaian kepuasan pengguna terhadap aspek teknologi diperoleh dari 5 macam perspektif atau dimensi, yaitu ada konten atau isi, akurasi atau keakuratan, format atau bentuk, ease to use atau kemudahan penggunaan, dan timelines atau kecepatan waktu. Selanjutnya untuk bab 3, metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada nasabah atau masyarakat pengguna aplikasi Pegadaian Digital di DKI Jakarta dengan periode waktu selama bulan Januari 2024 hingga selesai. Untuk desain penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian
kuantitatif melalui metode survei yang dikumpulkan melalui metode kuesioner yang disebar kepada 120 responden. Untuk populasi dan sampel, ya untuk populasi itu nasabah PT Pegadaian, pengguna aplikasi Pegadaian Digital, dan untuk sampel menggunakan rumus Hare, yaitu didapati total 119 responden. Dan untuk teknik pengumpulan data, data primer dikumpulkan melalui metode kuesioner, melalui Google Form yang kemudian disebar kepada responden untuk mengumpulkan informasi penelitian. Skala pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Selanjutnya untuk uji instrumen penelitian yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program software SPSS, menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu signifikansi 0,05, maka item dinyatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach's alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Semakin nilai alfanya mendekati 1, maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Selanjutnya untuk teknik analisis data, yaitu ada teknik tabulasi sederhana, analisis deskriptif, dan juga analisis kepuasan pengguna menggunakan skor rata-rata. Selanjutnya untuk bab 4 dan hasil hasil dan pembahasan, berikut adalah profil responden. Yang pertama ada jenis kelamin laki-laki perempuan. Untuk laki-laki frekuensi 56 dan perempuan 64 dengan persentase laki-laki 47%, perempuan 53%. Dan untuk usia 17 sampai 25 tahun frekuensinya 51 dengan persentase 42,5%, dan untuk usia 26 sampai 35 tahun dengan frekuensi 69 dengan persentase 57,5%. Dan untuk pekerjaan, yaitu ada pelajar atau mahasiswa dan karyawan. Untuk pelajar atau mahasiswa dengan frekuensi 48%, yaitu persentase 40%. Dan untuk karyawan, frekuensi 72 dengan persentase 60%. Selanjutnya ada profil responden berdasarkan domisili, yaitu ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Dan untuk pada penelitian ini, Jakarta Timur mendominasi dengan frekuensi 69 dengan persentase 57,5%. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian untuk uji validitas pada data menggunakan software SPSS 29 dengan hasil semua R hitung yang didapatkan. Angkanya lebih dari R tabel di angka 0,1793 dengan taraf signifikan 5%. Oleh karena itu, item pernyataan akurat untuk digunakan dalam penelitian. Dan untuk uji reliabilitas dari kelima dimensi, yaitu untuk konten 0,790, akurasi 0,702, dan format 0,710, Istius 0,771, dan timelines 0,767. Uji reliabilitas pada data menggunakan software SPSS 29 dengan hasil bahwa semua nilai Cronbach's alpha pada kelima dimensi adalah lebih dari 0,60, yang dapat disimpulkan bahwa kelima instrumen penelitian tersebut telah reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya analisis deskripsi konten. Jika dilihat dari rata-rata persentase, yaitu 84,6% dan nilai rata-rata 3,18. Nilai tersebut pada rentang skala 3,18 itu termasuk dalam kategori puas. Dan untuk rata-rata prestasi, jika dilihat dalam bobot skor kriteria kepuasan pengguna, maka termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya ada analisis deskripsi dimensi akurasi. Untuk rata-rata persentase 83,9 termasuk dalam kategori sangat baik, dan untuk rata-rata 3,22 termasuk dalam kategori puas. Untuk analisis deskripsi dimensi format, untuk rata-rata persentase 82% termasuk dalam kategori sangat baik, dan untuk rata-rata 3,16 termasuk dalam kategori puas. Untuk analisis deskripsi dimensi Istius, yaitu dengan rata-rata persentase 82,9% termasuk dalam kategori sangat baik, dan rata-rata 3,21 termasuk dalam kategori puas. Dan untuk analisis deskripsi dimensi timelines, rata-rata persentase 79,2% termasuk kategori sangat baik, dan rata-rata 3,08 termasuk dalam kategori puas. Selanjutnya ada analisis rata-rata kepuasan pengguna dari kelima dimensi kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Didapati rata-rata dimensi kepuasan pengguna terhadap aplikasi yaitu 3,17. Untuk skor rata-rata kepuasan pengguna, 3,17 berada dalam rentang skala 2,51 sampai 3,25, termasuk dalam kategori puas. Dan untuk skor rata-rata persentase kepuasan pengguna aplikasi sebesar 82,5% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut didukung oleh dimensi akurasi, Istius, dan juga dimensi konten. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Kesimpulan,
pada hasil kesimpulan ini didukung oleh dua dimensi, yaitu akurasi atau keakuratan dapat diukur oleh konsensus teliti, akurat atau akurat, appropriate sesuai, keakuratan data sangat berhubungan langsung dengan kepuasan pengguna pada sistem informasi atau aplikasi. Pengguna harus yakin bahwa informasi yang mereka terima adalah tepat dan terkini sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada ease to use atau kemudahan penggunaan dapat diukur oleh user friendly atau ramah pengguna, efisiensi, easy to understand atau mudah dipahami dan service system atau sistem pelayanan. Hal ini tentunya eh, Hal ini tentunya mempengaruhi kepuasan pengguna karena kemudahan penggunaan memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan efektif, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya untuk implikasi teoritis dalam penelitian mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem informasi atau aplikasi, penelitian selanjutnya dapat menggabungkan dengan teori TAM atau teknologi acceptance model untuk memperdalam analisis terkait kepuasan pengguna terhadap aplikasi, seperti yang dilakukan oleh Putra dan Prehanto pada tahun 2021. Selanjutnya ada implikasi praktis. Untuk implikasi praktis terkait use pada aplikasi pegawai digital, yaitu seperti aplikasi yang dioptimalkan untuk berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan juga desktop. Hal tersebut tentunya membuat pengguna dapat mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan pengalaman yang konsisten dan lancar untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan. Selanjutnya ada implikasi terkait timelines pada aplikasi pembelian digital, yaitu seperti memberikan notifikasi otomatis untuk mengingatkan pengguna tentang jatuh tempo pembayaran atau penebusan barang. Hal ini tentunya mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang dapat menyebabkan biaya tambahan atau kehilangan barang gadai. Selanjutnya, ada keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang diteliti yaitu sebanyak 120 sampel dengan tempat penelitian yaitu di DKI Jakarta, sehingga masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, penelitian hanya memanfaatkan media sosial WhatsApp dan Instagram untuk mendapatkan responden di luar jangkauan penelitian dan tidak mengoptimalkan sosial media yang lain seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan untuk pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini belum mencakup seluruh aspek kepuasan pengguna terhadap aplikasi karena lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu, sehingga mungkin mengabaikan variasi yang lebih luas dalam pengalaman pengguna secara menyeluruh. Selanjutnya ada saran penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, untuk meneliti kepuasan pengguna terhadap sistem informasi atau aplikasi dengan metode pendekatan berbeda selain metode EUCS atau End User Computing Satisfaction, sehingga bisa membandingkan tingkat kepuasan pengguna menggunakan kedua metode pendekatan yang berbeda dan menentukan yang paling optimal untuk digunakan. Yang kedua, untuk memperluas area penelitian agar hasil penelitian menunjukkan keakuratan data yang lebih baik dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan tentang kepuasan pengguna terhadap aplikasi dan harapan pengguna dengan lebih detail yang mungkin tidak dapat terungkap melalui survei kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.